Bima S, season terbaru, Minggu jam setengah 10 pagi. Season 9 sama season 10, cuma nggak keterima. Jadi baru keterima yang season 11. Menurut kamu sendiri deh. Nah, ini tugas berat, kami sangat prihatin, jutaan lapangan pekerjaan yang terdampak. Bandung kan ada sama apa? Lotek. Lotek. Walaupun kita sekarang zaman high tech ya. Malam ini bersama Pak Sandi. Sandiaga Uno, menteri kita yang luar biasa. Assalamualaikum. Selamat malam, Gus. waalaikumsalam. Papa online, Papa online. Gus Mari, Pak online ini, Gus Gus online. online. Jadi sebenarnya Gus online. Gus Oli kata Gus Oli, Gus online. Oh, Gus Oli. Tapi nggak asik banget ya Oli itu. Mas Menteri, saya manggilnya Mas Menteri atau Bro Menteri atau Papa online ini? Sakarepe wae, Mas. Sakarepe wae. Kalau bahasa orang Jogja anu Mas, sakarepmu Gus. Sakarepmu, Gus. Pak Menteri sehat ya? Alhamdulillah, wa syukurillah. Ini bener baru pulang dari Bali Mas? Betul, saya sekarang kan banyak beraktivitas di Bali, Gus. Nggih. Ya, kita prihatin sekali keadaan pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali. Jadi Sudah berapa lama di Bali? saya ini semenjak bertugas sudah mulai bulan Januari lebih banyak berkegiatan di Bali. Di Bali ya? Karena kita mempersiapkan pembukaan kembali Bali untuk pariwisata, terutama wisatawan mancanegara ya. Karena sekarang kan masih ditutup. Nah, kita harapkan wisatawan mancanegara ini bisa dibuka dalam satu konsep yang kita sebut free COVID corridor atau travel bubble. Jadi itu secara terbatas kita akan membuka dan bertahap. Barangkali pemirsa pengen tahu Mas, keadaan Bali hari ini seperti apa sih? Sedih sih, prihatin ya. Saya melihat hotel-hotel itu banyak yang tutup. Restoran lebih banyak yang tutup. Biasanya saya lari tuh Gus di kawasan Kuta, Seminyak, Legian itu kan setiap nggak sampai 50 meter ada minimarket itu tutup semua Gus. Cuman satu yang buka. Jadi saya melihat bahwa ini pukulan yang terdahsyat untuk Bali. Bom Bali pertama, bom Bali kedua. Dan Krisis ternyata lebih parah global ini. paling parah. Karena ekonominya terkontraksi sampai minus 12% kuartal ketiga, minus 12% kuartal keempat, dan tahun 2020 itu minus 9%. Belum pernah terjadi sebelumnya. Tadi Mas Menteri ngomong soal free COVID corridor. Nah, kita lihat videonya. Memasuki antrian vaksinasi, bagaimana perasaan Anda? Rasanya seneng dan gemeter nih. Takut berani. Tadi Pak Agung vaksinasi itu Pertanyaan saya Mas Menteri, ini hanya berlaku untuk Bali atau rencana untuk semua destinasi yang ada di Indonesia? rencananya di semua destinasi wisata yang ada di Indonesia, terutama destinasi-destinasi unggulan, destinasi-destinasi prioritas, dan juga destinasi-destinasi yang diminati oleh wisatawan domestik, wisatawan lokal. Nah ini kita mulai, kan ada 3 pilar yang kita, tentunya protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, testing, tracing, dan treatment. Jadi 3M, 3T, dan vaksinasi ini merupakan pilar selanjutnya. Jika vaksinasi sudah lebih terdistribusi, kita lebih patuh dalam protokol kesehatan kita, testing kita juga kita bisa lebih tingkatkan secara berkala. Nah inilah yang memberikan sinyal bahwa kita sudah lebih siap untuk membuka perbatasan kita untuk wisatawan-wisatawan mancanegara. Oke, saya itu kalau Mas Sandi ngomong 3M, saya fobia Mas. Karena saya dulu kalau pengajian di desa-desa itu sanggupnya 3M Mas. Apa itu 3M? Matur nuwun Mas Miftah. Jadi
Pak Menteri pernah menyampaikan menghadirkan wisata pendidikan di Bali. Nah, pertanyaan saya, sudah berjalankah? Sekarang sudah mulai, walaupun skalanya masih terbatas, tapi kita akan lebih mendorong karena sekarang ini sudah Bali menjadi satu destinasi yang menyelenggarakan work from destination atau bekerja dari destinasi wisata. Jadi mungkin bekerjanya di Singapura atau di Jakarta atau di Surabaya, tapi mereka berlokasinya di Bali dengan virtualisasi, dengan digitalisasi, mereka terhubung. Itu targetnya domestik apa asing, Mas? Sementara ini masih domestik. Domestik ya. Tapi nanti setelah dibuka, karena Bali ini menjadi destinasi paling favorit di dunia untuk dikunjungi pasca Covid. Nomor 1 itu Bali, baru London, baru Dubai. Jadi kita ini harus ngambil kesempatan untuk mengambil peluang mencetak pemenang. Nah, kita lihat karena animo masyarakat begitu besar, kita harus siapkan infrastrukturnya, kita harus siapkan jaringannya. Nah, kalau lebih banyak lagi yang bekerja dari Bali, berarti kan harus juga lebih banyak yang bersekolah dari Bali. Yang bersekolah di Bali. Karena anaknya juga kan harus ikut. Saya punya postingan. Nah, Mas Andi ngasih sepatu. Saya ini melihat Mas Adi ini rajin dan ya ini nggak direncanakan sebelumnya. Saya lihat sepatunya agak lusuh gitu. Diganti gitu ya. Terus saya punya sepatu yang salah satu sepatu favorit saya ini Ventela Shoes. Jadi Ventela Shoes ini diberikan oleh ownernya sendiri, desainernya sendiri. Menurut saya ini akan sangat berkesan buat Mas Adi. Jadi langsung aja spontan saya berikan pada saat itu. Kebetulan ukuran kaki kita sama. Nah, saya cuma pengen bilang sama Mas Menteri ukuran sepatu saya 42, Mas. Tapi ngapunten Gus, ini harganya mungkin Endorse Mas, endorse. Aduh. Ini ada postingan Pak Menteri juga hashtag ini hashtagnya dia, support brand lokal. Iya, itu support brand lokal. Memang program kementerian? Program pribadi saya, waktu saya belum ditunjuk di kementerian, tapi karena kita di ekonomi kreatif itu ada 17 subsektor dan salah satu sektornya adalah fashion. Ini sekalian, mumpung Indonesia sekarang lagi